Hai guys, welcome back to my video. Di penghujung tahun ini, gue bikin video Top 10 Worst Movies 2022 dari film-film yang gue udah tonton so far. Oke, langsung aja masuk ke listnya. Di urutan yang ke-10 ada Jurassic World Dominion. Udah ada 3 film Jurassic World. Yang paling mending menurut gue lah film Jurassic World yang pertama. Kedua dan ketiga cukup mengecewakan sih. Filmnya berasa bland. Bahkan yang ketiga ini fokusnya bukan di dinosaurus, malahan belalang. Serasa wasted aja. Segitu banyak uang yang digelontorkan, segitu banyak visual effects artis yang keren-keren dan terbaik di bidangnya, kepakai untuk sebuah film dengan cerita yang bener-bener forgettable banget. Kalian gak bakal inget nah kisahnya Jurassic World Dominion ini. Salah satu aspek terbaik dari film ini menurut gue adalah reuni karakter-karakter Jurassic Park sebelumnya. Udah, itu aja. Tapi kalau yang lain, actionnya juga nggak seru-seru amat. Ya, overall mengecewakan. Urutan ke-9 adalah Me Time, filmnya Kevin Hart. Ya, mau expect apa ya. Tapi sebenarnya dia punya loh film yang oke. Tapi kembali lagi ya, film Me Time, film untuk have fun aja. Tapi kalau secara cerita, plotnya shallow, karakternya juga shallow, komedinya jarang ada yang landed. Jadi kalau dibilang drama komedi, komedinya juga lumayan missing di sini, dramanya juga gak gitu-gitu amat. Bikin kita yang nonton tuh ya kurang peduli aja dengan keseluruhan karakter dan ceritanya. Urutan ke-8 ada Luckiest Girl Alive. Film ini tuh genrenya mystery thriller and drama. Tapi entah kenapa semuanya berasa hambar. Misterinya gak bikin gue penasaran karena juga udah di reveal di awal-awal film. Dan thrillernya itu juga gak dapet. Karena apa yang dilalui karakter Mila Kunis di film ini sebenarnya punya masa lalu yang kelam banget dan itu pahit banget. Tapi kita gak bisa rasain itu. Apa mungkin karena dia di-build sebagai karakter yang strong, padahal kan dia masih luka di dalam. Nah, itu yang kurang dieksplor dari film ini. Jadi kita nggak bisa relate dengan karakternya Mila Kunis di sini. She seems fine gitu. Jadi buat apa gue peduli gitu? She seems move on, she seems strong, and that's it. Nah itu, jadi kita nggak ada bonding dengan karakternya. Di urutan ke-7 ada film The Lost City. Gue expect tinggi banget sih. Waktu nonton trailernya kayaknya gila, ini film lucu banget sih. Ada Sandra Bullock, ada Channing Tatum, ada Brad Pitt bahkan. Tapi film adventure komedi slash action ini gak segitu menariknya. Gak tahu mungkin cara ngemasnya dan komedi-komedi yang ada di dalamnya itu gak bikin ketawa, cuma bikin kayak cuma Dan gue gak ingat ada satu momen gue ketawa beneran sih dari film itu. Padahal ini film adventure komedi yang supposed to be funny dan seru. Serunya juga gak dapet. Jadi berasa filmnya 1,5 jam ya kalau gak salah, atau 2 jam. Itu kayak kapan ini selesainya, kapan ini selesainya. Di urutan ke-6 ada film Spiderhead. Castnya sih udah menjanjikan banget ya. Ada Miles Teller, ada Chris Hemsworth. Film thriller gitu maksudnya. Tapi ternyata ketika di reveal endingnya, ya ampun, gitu doang. Gitu doang. Dan sedari awal, pertengahan sampai akhir film tuh nggak ada sesuatu yang intens yang bikin kita itu penasaran dengan endingnya. Don't waste your time on this one. Urutan ke-5, Pinocchio versi Disney ya. Bukan versi Guillermo del Toro. Gue gak inget film kartunnya Pinocchio versi Disney yang puluhan tahun lalu rilis tuh seperti apa. Tapi biasanya ketika dia bikin live actionnya itu biasanya ya jiplak-plak dari yang lama. Kalau memang ini jiplak-plak dari yang lama, berarti yang lama juga jelek banget kayak ini. Ini film yang harusnya heartwarming dan menggali mengenai chemistry Geppetto dan Pinocchio, tapi beneran wambar banget. Ya ampun, ini beneran film anak-anak banget sih. Kalau orang dewasa nonton film ini bisa sebel banget, terutama gue. Gue nyesel kasih nilai film ini 45 dari 100. Semakin gue pikirkan, semakin gue ingat-ingat lagi, nilainya semakin rendah dan rendah. Mungkin kalau gue rewatch dan gue kasih nilai ulang film ini, nilainya mungkin bisa 20/100. Di urutan ke-4 ada The School for Good and Evil. Secara premis sebenarnya film ini punya potensi yang tinggi banget. Karakter-karakternya, production value-nya itu gila-gilaan semua. Bahkan budgetnya itu sekitar 200 juta US dollar. Jadi ini film yang budget besar banget. Bayangin ada Charlize Theron di sana. Tapi sayangnya semua potensi dan semua budget, production value, kostum itu berasa wasted banget dengan narasi cerita yang gak jelas. Terlalu banyak rules, terlalu banyak keputusan dari karakter-karakternya yang membagongkan, sehingga bikin kita banyak bilang hahaha itu tadi. So what a missed opportunity from Netflix
on this one. Gue rasa kalau digarap dengan lebih serius, skripnya dimatengin lagi, filmnya akan jauh lebih bagus dan bahkan bisa menyaingi film-film fantasi anak muda sekelas Harry Potter. Sayang banget. Di urutan ketiga ada Sri Asih. Man, ketika gue bikin reviewnya Sri Asih dan gue bilang filmnya sangat mengecewakan, banyak banget yang bully gue, terutama dari fansnya Sri Asih. Apa sih yang bikin film ini tuh sangat-sangat mengecewakan bagi gue? Ini kan film originnya Sri Asih, tapi karakter developmentnya Sri Asih tuh gak ada sama sekali di film ini. Jadi kita gak punya relatability dengan karakter Sri Asih yang diperankan Pevita Pierce. Kita cuma diperkenalkan, ya dia ini anak yang tangguh, bisa perang dan sparring lawan cowok menang. That's it. Kemudian setelah itu semuanya rush. Dia kemudian dilantik ya kan, berubah jadi Sri Asih. Ketika dia pertama kali dikaruniai kekuatannya Sri Asih, masa iya dia langsung bisa gunakan semuanya? Dengan begitu piawainya dia bisa pakai selendang merahnya itu. Mana momen dia belajarnya? Mana momen dia, oh ternyata aku bisa ini ya. Bahkan di klimaksnya ketika lawan villain utamanya, dia bisa aja gitu ngelakuin teknik-teknik yang dia kemudian bisa jujitsu itu, bisa kembar 3 dan lain sebagainya. Kalian dia belum pernah gunakan kekuatan itu sebelumnya. Jadi karakter developmentnya minim banget. Plus yang paling krusial, villainnya gak jelas banget. Bener, gue bingung banget loh. Gue bahkan sampai bikin teori ini ya. Kalau si roh syaitan itu, kita gak pernah dijelasin kapan roh syaitan itu dibebaskan dan masuk ke tubuhnya Jatmiko. Kita gak pernah dikasih tahu. Jadi bisa aja si Jatmiko atau roh syaitan ini udah ada bahkan zaman sebelum Sri Asih muncul. Kalau memang roh syaitan sudah ada sebelumnya, dan misinya, kalau yang gue tahu di film ini doang ya, misinya adalah memberikan 1000 tumbal supaya bisa jadi 1000 prajuritnya. Gue rasa itu bukan sesuatu yang susah ya untuk villain sekuat roh syaitan dan pasukan yang dia miliki loh. Untuk ngumpulin 1000 orang dan jadiin tumbal itu gampang banget. Jadiin aja tumbal dan punya 1000 prajurit, baru kemudian gerbek si Sri Asih. Digebukin rame-rame 1000 orang. Kayaknya lebih gampang tuh ngalahin Sri Asih. Nah, logika sederhana itu yang gak ada di film ini. Dan kalau orang disuruh baca komiknya dulu untuk mengerti logika sederhana itu tentang villainnya aja, gue rasa sih filmnya gagal ya. Gue nonton film Spider-Man yang pertama aja, gue gak perlu baca komiknya, gue udah bisa ngerti. Film Iron Man yang pertama yang membuka MCU, Marvel Cinematic Universe, gue gak perlu baca komiknya, gue ngerti apa motivasinya, siapa Tony Stark, dan gue kenal dengan karakternya gitu. Nah, itu yang gue sayangin banget dari film Sri Asih, karena secara teknis walaupun VFX-nya menurut gue masih kasar sih, nggak tahu ya, untuk VFX Indonesia oke lah, dan sinematografinya itu udah top notch banget. Ini film dengan budget tinggi tapi nggak diimbangi dengan cerita yang bagus gitu loh. Kalau kalian bukan fans Bumi Langit, kalian bukan fans Sri Asih, kalian nggak pernah baca komiknya kayak gua, kemudian kalian nonton film Sri Asih itu, ya gue cuma kayak, hah ini siapa? Ini I have no idea. Jadi karakternya nggak diperkenalkan dengan baik, dialog-dialognya juga banyak yang kaku, action scene-nya juga banyak yang berasa lambat banget. Jadi overall superhero movie dengan budget tinggi Indonesia sangat-sangat mengecewakan sih. Silakan hujat gue lagi, nggak masalah. Next, film yang kedua, Blondie atau Blonde, nggak tahu. Ini adalah film biografinya Marilyn Monroe. And boy, oh boy, I hate this kind of movie. Mungkin gue yang kurang seni, tapi benar-benar gue gak paham film ini sama sekali. Ini film yang bikin gue geleng-geleng, bahkan gue risih banget nontonnya. Cuma for the sake of reviewing a movie, I have to finish this movie. And I did, and I regret it. Filmnya benar-benar seksual banget. Ini rated R, banyak ketelanjangan di sini. Gue rasa Ana de Armas habis syuting film ini banyak-banyak kerokan sih karena masuk angin. Filmnya bener ambigu banget, editingnya choppy, loncat sana sini. Secara film rasionya ya itu juga berubah-ubah. Kadang 19:6, kadang 4:3, kadang black and white, kadang berwarna. Suka-suka yang bikin lah gitu. Mungkin untuk menggambarkan kekacauan kehidupan Marilyn Monroe ya. Tapi ini bukan film yang gue expect dari biografi seorang Marilyn Monroe. Dia tuh kan icon banget ya, Hollywood icon banget yang dipuja. Tapi di film ini lebih condong menunjukkan sensualitasnya.
Dan kita nggak kenal sama sekali karakter Marilyn Monroe itu seperti apa selain daripada karakter yang hancur. Apakah nggak ada aspek lain dalam kehidupan Marilyn Monroe yang positif yang bisa ditunjukin? Itu yang disayangin banget. Padahal performance Ana de Armas udah all out banget di film ini. Dan what a miss, what a blunder to make this kind of movie. I hate it, I don't wanna watch it again. Dan di urutan yang pertama, the number one, film Asyap Man. Oh, kembali lagi, film ini nggak boleh kita anggap serius. Filmnya hanya untuk entertaining aja, karena banyak banget ke disjointed-an, keambiguan, ketidak make sense-an dari semua aspek di film ini, baik karakternya, dialognya. Secara plot sebenarnya cukup menarik, gampang dimengerti. Bukan plot yang baru atau sesuatu yang unik ya, enggak. Tapi motif villainnya kita juga bisa tahu apa. Motif Ata, ya kan, sebagai Asyap Man di sini sebenarnya kita juga paham apa. Tapi dialognya, karakternya itu loh yang membagongkan sekali. Tapi kayak gue bilang di review gue, film ini sebenarnya punya potensi untuk jadi bagus. Sayang banget gak dimanfaatin. Kalau misalkan si Atta ya kan yang direct film ini milih film ini mau dibuat serius banget, film superhero, atau film yang superhero yang memang konyol, jatuhnya kayak Kick Ass, mending kayak gitu. Sekalian hajar. Tapi filmnya ya serba tanggung, gak punya identitas. Alhasil ya gatot sih, gagal total. Walaupun secara komedi ada beberapa aspek yang bikin gua ngakak sih. Gak tahu kalau kalian. Dan kalau kalian nonton film ini udah punya perspektif yang negatif mengenai pemerannya, terutama Atta Halilintar, ya jangan nonton film ini. Kalian pasti langsung kayak ngejudge. Tapi nonton dengan pure, dengan netral, I think it's still an entertaining movie. But in terms of the whole movie, the story and everything, yeah, Asyap Man is the worst movie of 2022 for me. Gimana menurut kalian guys? Adakah film-film mengecewakan lain yang kalian tonton? Silahkan komen di kolom komen di bawah. Anyway, thank you for watching this video. I'll see you guys in the next video. God bless you and bye-bye. Yeah.